Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 18040400097, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di video kali ini saya akan menjawab tentang UTS manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan fungsi dasar manajemen dalam organisasi. Nah, terdapat 4 dasar manajemen dalam sebuah organisasi, yaitu planning, organizing, leading, controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Pembuatan keputusan bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan memilih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi perencanaan yaitu untuk menentukan tujuan, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Kemudian yang kedua, organizing atau perorganisasian adalah mendelegasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu yang bertanggung jawab dalam organisasi. Di antaranya juga mengorganisir sumber daya yang tepat untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Fungsi dari perorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab, kewenangan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan SDM, dan kegiatan penetapan SDM pada posisi yang paling tepat. Kemudian yang ketiga, leading atau kepemimpinan adalah proses implementasi program yang telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak bisa menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas yang tinggi. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, kemudian pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu controlling, pengendalian dan pengawasan. Adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target sekalipun terjadi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian fungsi pengawasan yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Kemudian mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian melakukan berbagai alternatif solusi dari berbagai masalah yang terkait pencapaian tujuan dan target. Kemudian soal yang kedua, dari link yang sudah diberikan, kemudian buatlah analisis manajemennya menggunakan 4 dasar manajemen. Jawabannya Asia Pulp dan Paper, Sinar Mas.
adalah merek dagang untuk perusahaan produsen dan kertas di Indonesia dan Cina. APP menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh, seperti produk kertas, kemasan, dan tisu. Asia Pulp and Paper atau APP Sinarmas menerapkan 4 dasar manajemen, di antaranya yang pertama, planning, perencanaan. Perencanaan Asia Pulp and Paper atau APP Sinarmas akan terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan, terus berinovasi dan melindungi masa depan. APP menjaga integritas dari rantai pasokan dan akan sangat krusial untuk operasi APP Sinarmas, seperti juga komitmen yang terdapat dalam visi peta jalan berkelanjutan 2030. Kemudian yang kedua, organizing. Perorganisasian APP Sinarmas sebagai perusahaan pulp and kertas global mengedepankan kerjasama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan, pemegang saham, dan Anda. Nah, kemudian yang ketiga, leading, kepemimpinan. Di Asia APP Sinarmas, kami percaya bahwa mempertahankan standar etika tertinggi adalah salah satu kunci penting untuk berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Perilaku keseharian kita dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan merupakan kunci untuk menjaga reputasi perusahaan di mata karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita semua wajib untuk menaati hukum, bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Kemudian yang keempat, kontroli. Pengendalian dan pengawasan kepercayaan yang diberikan kepada APP oleh pemegang saham, regulator, mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan perusahaan lainnya harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, perilaku beretika baik, berintegritas, dan profesional, serta selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjaga reputasi APP dalam menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dengan sungguh-sungguh oleh semua karyawan di setiap tingkatan organisasi. Business Code of Conduct atau BCOC adalah acuan yang diterapkan secara global yang merupakan cerminan dari norma-norma etika, budaya, karakter, dan nilai-nilai perusahaan, serta sebagai standar berperilaku dan berbisnis bagi seluruh karyawan. APP kepada seluruh pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Mematuhi dan menerapkan BCOC merupakan tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan APP. Tujuan utama APP adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan selalu menjaga etika bisnis yang baik untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Kemudian, soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi,
Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha. Hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Kemudian soal yang keempat, yaitu ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan biasa juga disebut corporate social responsibility atau CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Apakah Anda setuju? Jawabannya, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Karena menurut saya, bisnis yang baik tidak akan lepas dari pelaksanaan CSR. Di era globalisasi ini, strategi CSR sangat dibutuhkan untuk dijalankan oleh setiap bisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai apa yang masyarakat dukung. CSR sangat membantu perusahaan tidak hanya untuk mengincar keuntungan, namun juga peduli kepada lingkungan alam, masyarakat, dan karyawan perusahaan. Melalui CSR yang baik, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, kehidupan masyarakat secara keseluruhan meningkat, dan lingkungan alam di sekitar akan terjaga dengan baik. Oke, itu saja soal dan jawabannya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.